Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Radio Rosil yang saya hormati, berita di langit kali ini adalah tentang wawancara penyiar TV Al Jazeera dengan salah seorang penghuni Gaza yang bernama Sobir. Jadi kata penyiar yang bernama Aiman, "Hey Sobir, misalnya kalau kamu diberi kesempatan sekarang untuk keluar di tempat yang istilahnya jahim, tempat kayak jahanam, ya, tiap detik mendengar suara bom. Right. Sekarang sudah hampir 15,000 meninggal. Ya, kemudian sulit untuk mendapatkan air, mendapatkan makanan. Kalau kamu diberi kesempatan untuk bisa keluar dari Gaza sekarang, maukah kamu keluar?" Maka Sobir menjawab, "Sebetulnya saya kalau mau keluar dari dulu gampang. Karena saya juga punya paspor negeri lain. Namun saya tidak pernah berpikir sedikit pun untuk meninggalkan tanah air saya ini. Tanah orang tua kami ini. Kamu tahu gak," katanya, "banyak teman-teman saya yang sedang berada di negeri lain itu ingin menggantikan rumah dia dengan rumah saya di sini," katanya. "Mau gak kamu?" katanya. Allah. Jadi banyak orang-orang dari luar yang punya hati yang murni, punya hati pejuang, itu malah mereka ingin bersama orang-orang Gaza ini. Dan saya yakin bahwa perjuangan kami di sini adalah perjuangan yang benar. Perjuangan al-haq. Kemudian juga bayangkan coba tentang orang Gaza ini. 75 tahun mereka di bawah kungkungan apartheid. Ya, mereka didolimi, ditekan, tidak diberikan kebebasan, tidak bisa keluar. Tapi mereka tidak ada yang satupun yang menyerah. Right? Semuanya ingin berjuang. Semuanya ingin melawan. Untuk mengembalikan hak-hak mereka. Untuk mengembalikan kemuliaan mereka. Ini yang membuat para agresor Israel itu kaget. Right? Gak percaya. Alhamdulillah, ya, saya setiap peperangan yang terjadi di Gaza, saya kebetulan lagi ada di Gaza bersama keluarga saya, bersama anak-anak saya. Right? Dan ini merupakan kemuliaan bagi saya. Right? Dan ini juga sebetulnya menjadi dambaan banyak orang di beberapa negara yang ingin berada di sini. Itu orang-orang yang sodik, yang merasa care tentang agama Islam, tentang Masjid Aqsa. Right? Ketika ditanya lagi oleh Al Jazeera, "Kenapa kamu harus menanggung masalah umat ini? Kan kalau kamu meninggalkan Gaza, tinggal di Eropa misalnya, tinggal di Amerika, anakmu akan tenang, nyaman, akan mendapatkan pendidikan yang baik. Tapi sekarang kamu, ya, keluar pun sulit. Kemana-mana kamu terancam hidupmu." Apa kata Sobir? "Hei Aiman, saya berada di sini karena saya ingin memberikan suatu sumbangsih kepada generasi yang akan datang, agar mereka tidak mengalami kehidupan seperti kami ini, seperti orang tua kami ini, kehidupan yang bebas dan terhormat. Baik, kalaupun saya mati, saya ingin mati terhormat, karena semua akan mati. Baik, kamu akan mati, semua yang sekarang lagi menonton Al Jazeera juga semua akan mati. Tapi mati yang bagaimana? Karena ada orang mati, itu tak ada yang mengingat dia. Sudah dilupakan. Tapi berapa banyak orang yang mati, sampai sekarang masih dikenang. Orang masih ingat Khalid bin Walid, Salahuddin al-Ayyubi. Right? Kemudian juga kalau kita perhatikan, bahwa kita ini sekarang Muslim, Islam sampai ke timur ke barat, itu
hasil daripada kesabaran dan keteguhan Sumayyah yang disiksa oleh Abu Jahal dan dibunuh. Demikian juga keluarganya Yasir dan Ammar. Right? Islam sampai di mana-mana itu kenapa? Karena keteguhan dan kesabaran Bilal, Khabbab bin Arth, dan sahabat-sahabat yang lain, dan pejuang-pejuang lain, dan para tabi'in. Right? Maka Islam sampai ke tempat kita ini. Yang buat saya sedih, bayangkan coba, ada 57 negara Arab dan negara Islam. Satu pun tidak membela secara fisik, membela orang yang tertindas, orang yang sedang terdolimi sekarang ini. Saya bayangkan bagaimana mereka nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Ke dalam sebuah hadis, nanti orang ketika lewat Siratul Mustaqim, tiba-tiba kakinya ditarik ke bawah, ke jahanam. Nah, ketika dia protes, kenapa ditarik ke? Kamu melihat saya lagi didolimi, dan kamu mampu untuk membela saya, tapi kamu tidak membela aku. Allah. Kita lihat zaman dulu. Right. Itu ketika salah seorang jenderal Romawi menangkap seorang perempuan. Perempuan itu menjerit, "Ya Mu'tasimah." Itu dia memanggil Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah Abbasi, yang jauh berada di Baghdad. Kemudian teriakan perempuan itu terdengar rupanya oleh Khalifah akhirnya. Maka Khalifah langsung mempersiapkan tentara, kemudian menyerang tentara Romawi itu dan dikalahkan. Kemudian dia masuk penjara dan dikeluarkan perempuan itu. Saya mendengar panggilanmu. Langsung, coba bayangkan. Allah. Ketika salah seorang jenderal Italia yang berada dekat Jerusalem ketika itu ada jemaah haji ya menuju Mekah, itu dibasmi mereka, dibunuh semua. Kemudian ketika akan dibunuh mereka itu, "Hei, mana nabimu?" katanya. "Tolong coba Muhammad tuh selamatkan kamu, bisa enggak?" katanya. Terus dipancung semuanya. Ada yang pura-pura mati, kemudian malam-malam dia pergi menemui Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin waktu mendengar ucapan jenderal itu bukan main marahnya dia. Dia masuk ke rumah, 3 hari gak keluar dia, menangis dia, salat tahajud. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk pergi atas nama Muhammad SAW." Maka pergilah dia dengan tentaranya. Kemudian dia menang dalam peperangan melawan Jenderal Afaldo. Kemudian dipanggil jenderal itu, yang sudah ditangkap sekarang ini. "Kamu yang bilang mana Nabi Muhammad yang selamatkan kamu?" Kalau iya, ini saya datang atas nama Muhammad, langsung dipancung. Allah. Ya. Kemudian di tengah-tengah wawancara terdengar suara bom rupanya. Akhirnya sopir minta izin, saya harus pergi katanya, menyelamatkan diri dengan keluarganya. Jadi para pendengar Rasul itulah kewawancara Brother Sobir dengan Al Jazeera. Subhanallah. Itulah jiwa orang-orang Gaza. Tahukah para brigadir Qassam itu hampir 10.000 mereka. Hampir semuanya hafal Quran itu. Semuanya hafal Quran. Semuanya salat jamaah fajar bersama-sama. Subuh bersama-sama. Allah. Jadi saya lihat ini, insya Allah saya sudah sampaikan dulu di Radio Rasul bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan kemenangan ketika semua orang angkat tangan. Ketika kamu hanya menggantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Right? Subhanallah. Nah, bagi kita, mari kita agar supaya juga mendapatkan pahala syahid. Right? Mari kita niatkan dalam hati kita. Karena kalau ke dalam perang Tabuk, itu ketika Nabi mau pergi perang Tabuk, itu memang di bulan musim panas, sekitar 1.000 mile, jauh sekali.
Nabi memohon para sahabat untuk mengumpulkan dana untuk perang itu. Namun juga ada sebagian sahabat yang nggak bisa ikut pergi. Imam kena sakit, atau harus menjaga orang tuanya, atau juga tidak mampu untuk membeli kuda, membeli apa-apa. Sehingga mereka menangis. Right? Nggak bisa ikut. Setelah pulang dari peperangan Tabuk, di tengah jalan, Nabi berbicara, sekarang ini banyak orang di Madinah yang tidak ikut kita, tidak keluar selangkah pun dari kota Madinah. Tapi semua mereka itu mendapatkan pahala jihad, pahala yang kita dapatkan. Right? Kenapa? Karena niat mereka, karena tekad mereka. Mereka ingin bersama kita, tapi karena ada uzur. Allah. Right? Makanya ada sebuah hadis, barang siapa yang dalam hatinya berniat ingin mati syahid, meskipun dia nggak mati syahid secara fisik, dia akan dapatkan pahala syahid. Right? Mari kita dalam hati kita para pendengar, ya Allah, berilah saya kesempatan ya Allah untuk berada di sana. Ya. Jadi marilah kita doakan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemenangan yang gemilang, fathan mubinan kepada orang-orang Gaza. Mudah-mudahan Allah SWT menghancurkan musuh-musuh yang biadab itu. Right? Allah mansur ahlu Gaza. Allah mastabid aqdamahum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.